Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li ibadati wa amrun bi tauhidihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita mendapatkan rahmat dalam bentuk kesehatan jasmaniah dan kesehatan ruhaniah. Dengan modal sehat jasmani dan sehat rohani inilah yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memenuhi panggilannya. Kita bisa datang untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kesehatan jasmani dan rohani adalah merupakan suatu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya dengan baik. Di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Ayat ini mengandung makna bahwa sebagai muslim yang baik, untuk menjaga kesehatan jasmani kita harus mengatur makanan kita, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Di dalam surah An-Nahl ayat 114 Allah menjelaskan, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari apa yang direzekikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, rezeki yang halal dan yang baik. Washkuru nikmatallah, dan bersyukurlah, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya kepada Allah kalian berbakti beribadah. Ayat ini juga mengedukasi kita bahwa kesehatan jasmani itu tidak boleh ditawar-tawar, harus dijaga dengan baik. Makanan yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah makanan yang halal, tapi tidak hanya sekedar halal, tetapi thayyiban. Halal adalah makanan yang sudah sesuai dengan aturan agama kita, dan halal adalah sesuai dengan aturan kesehatan. Kalau seseorang mengidap suatu penyakit sehingga menurut kesehatan seharusnya tidak memakan sesuatu makanan yang dilarang, yang bertentangan dengan kesehatan, maka pada saat itulah walaupun itu halal makanannya, tetapi hendaknya dihindari
karena Al-Quran mengingatkan kepada kita halalan thayyibah. Ketika kita menjaga makanan yang halal, menjaga makanan yang sehat, kita jaga kesehatan kita, makanan yang bergizi, makanan yang bermanfaat pada pertumbuhan kesehatan kita, maka ini termasuk dalam kategori bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah. Dengan kesehatan inilah sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Tetapi selain kesehatan jasmani, kita juga memiliki kesehatan ruhani. Di dalam diri kita ada namanya qalbun. Qalbun ini oleh para sarjana ada yang menyebutkan qalbun secara fisik dan qalbun secara batin. Kalau qalbun secara fisik biasa dimaknai jantung. Jantung ini perlu dijaga dengan baik. Sedangkan qalbun dalam arti batin adalah hati, di mana disitulah lahirnya rasa perasaan, ada rasa cinta, ada rasa penyesalan, rasa kesedihan. Jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyaksikan bahwa salah satu penyakit masyarakat modern adalah tidak tenteramnya hati, hilangnya ketenteraman hati. Kita bisa melihat misalnya baik di televisi, di medsos, orang terlalu banyak memperlihatkan kebohongan, hoax. Akhirnya ada hoax secara berjamaah. Ini termasuk adalah penyakit hati yang tidak boleh kita biarkan. Karena itu orang yang beriman selalu akan terhindar dari penyakit kebohongan, penyakit hoax, penyakit munafik, penyakit iri, penyakit sombong, penyakit-penyakit hati inilah yang selalu dijaga oleh orang-orang yang beriman. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Alladzina amanun tatmainnul qulub. Orang beriman itu hatinya tenteram. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenteram. Jamaah Jumat yang berbahagia, ketenteraman hati ini itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dalam menjalani hidup dan kehidupan kita itu selalu diuji oleh Allah. Ketika kita punya fasilitas yang bagus atau ketika kita berada dalam kekurangan, semuanya dalam ujian Allah. Kekayaan itu bukanlah kemuliaan dan kemiskinan itu bukanlah kehinaan. Ini dijawab oleh Al-Quran. Fa'ammal insanu idza batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diuji dalam kekayaannya, dalam kemampuannya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'amahu, diberikan kesenangan, apakah itu jabatan, apakah itu harta, fayaqulu rabbi akraman. Dia berkata, Allah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi ketika dia diuji dengan terbatasnya harta, terbatasnya kemampuan, maka dia berkata, yaqulu rabbi ahanan, Allah menghinakanku. Jamaah Jumat yang berbahagia, semua ini adalah menjadi edukasi bagi kita untuk selalu kita menjaga kesehatan jasmani kita dan kesehatan rohani kita. Bagaimana menjaga kesehatan jasmani dan rohani? Tentu saja kita memenuhi apa yang diajarkan oleh Al-Quran tadi. Khusus untuk menjaga rohani kita
Maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah Allah, berzikirlah. Oleh para ahli tafsir menjelaskan bahwa berzikir di sini bisa masuk di dalamnya membaca Al-Qur'an, memelihara salat, selalu mengucapkan tahlil, takbir, tahmid. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang mengedukasi kita agar hati ini selalu tenteram dan tenang. Misalnya di dalam surah Abasah disebutkan min ayyi syai'in khalaqah. Dari manakah manusia itu diciptakan? Khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia itu lahir, dia lahir ke bumi itu karena air mani, air sperma, air. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bahwa dia memudahkan untuk lahir ke bumi ini. Wa idza mata tsumma ila mata fa akbarah. Kemudian setelah meninggal dikuburkan. Tsumma idza syaa ansyarah. Lalu ketika dia meninggal lalu dibangkitkan. Ini ayat disandingkan dengan ayat berikutnya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal arda sabba. Anna sababnal ma'a sabba. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Perhatikanlah makanan. Hendaklah seorang muslim itu memperhatikan makanannya. Makanan itu dia lahir. Allah menurunkan air hujan dari langit. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Lalu bumi itu dimekarkan, dia dibuka. Fa'ambatna fihi habba. Fa'ambatna fihi habba. Maka lahirlah dia biji-bijian. Wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihata wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Dari semua proses ini kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, ada kebun yang lebat, ada anggur. Kalau kita di sini ada banyak berbagai macam pepohonan. Semua itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses makanan itu digandengkan dengan proses perjalanan hidup manusia. Apa maksudnya? Supaya kita selalu mentadabburi ayat Allah bahwa sesungguhnya kita ini dari mana? Kita ini sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari air. Karena itulah dengan adanya pemahaman ini insya Allah kita akan bisa menjaga jasmani kita. Kita bisa menjaga kesehatan kita dengan mengatur pola makan. Mengatur cara makan kita. Memilih makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Minuman yang kita harus minum seharusnya bersih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian juga agar hati kita ini selalu bersih. Maka hendaknya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui memelihara salat, berzikir, membaca Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, akhirnya Al-Qur'an mengumpamakan hati yang bersih, hati yang selalu terang benderang adalah kamiskatin fihi misbah. Di dalam tubuh ini itu diumpamakan oleh Al-Qur'an ada al-misbah, ada pelita besar. Pelita besar itu ada di dalam kaca, ada kaca itu terang benderang. Kaukabun durriyun, ya terang benderang. Jadi orang yang beriman, orang yang selalu menjaga sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah akan memiliki hati yang selalu bercahaya. Dia tidak akan pernah gelap, karena dia akan selalu terang benderang, karena cahayanya tidak menggunakan apa yang ada di timur dan di barat, tetapi adalah nur ala nur,
cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kita bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita sehingga secara total bisa kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggalkan bumi ini dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arda an khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.